Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Pagi Pagi mengupdate informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Yasmin Atadia. Dan saya Breman Atenaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya. Informasi pertama dari Banjarnegara pemirsa, kebakaran melanda ratusan los dan juga kios di Pasar Perja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran hebat melanda pasar tradisional Perja, Kecamatan Purworeja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu malam. Kobaran api terlihat di bagian tengah bangunan pasar hingga membakar bagian atap pasar. Banyaknya bahan mudah terbakar yang ada di dalam pasar membuat api dengan cepat menjalar ke beberapa bagian pasar. Sejumlah pedagang sempat mengalami kepanikan dan berusaha menyelamatkan barang yang masih tersisa. Kosong semua, iya. Terutama yang tengah-tengah itu kosong semua. Itu tadi kondisinya terkunci katanya. Ya kalau memang kalau pasar kalau udah selesai kan pinggir-pinggir dikunci semua, Mas. Jadi akses untuk masuk memang susah gitu loh. Warga tadi sempat panik ya untuk Iya. Ada yang diselamatkan? Bisa diselamatkan? Gimana ini? Alhamdulillah barang-barang masih aman. Kalau punya saya sih alhamdulillah. Tapi yang aman. pedagang lain? Ya pedagang lain ya kalau yang pinggir-pinggir sih yang maksudnya nggak di dalam insya Allah aman. Tapi kalau yang di dalam kayaknya hangus semua sih. Hangus semua. Oke. Sumber awal seperti apa Pak? Pengetahuan awal Pak? Katanya orang tadi yang lihat sih kayak konslet terus Informasi sementara ada berasal dari korsleting listrik yang ada di kantor kepala pasar. Namun nanti setelah memang pemadaman kami akan menurunkan tim Inafis dari Polda Jawa Tengah untuk menindaklanjuti. Upaya pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 15 mobil pemadam dari Banjarnegara dan bantuan dari Dinas Pemadam Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Proses pemadaman berlangsung selama 3 jam. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya warga yang menonton menjadi kendala pemadaman. Hingga saat ini lokasi kebakaran masih dijaga polisi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga melanda sebuah pabrik membuat komponen akumulator listrik di Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik pembuat komponen akumulator listrik di Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan menghanguskan seluruh bangunan pabrik. Petugas gabungan pemadam kebakaran dari beberapa sektor masih berjibaku berupaya menghalau api agar tidak merambat ke rumah warga. Sejumlah mobil pemadam kebakaran terus dikerahkan secara bergantian. Untuk kendala sendiri, kendala utama kita di lapangan, utamanya adalah sumber air. Sumber air ya? Sumber air, lalu akses ya. Di sini aksesnya objek terbakar sudah sangat meluas, sehingga kita harus menggunakan strategi pemadaman yang efektif ya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran sebab masih dalam proses pemadaman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Suryatna, iNews melaporkan. 3 rumah di kawasan padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Dari hasil olah TKP, polisi, kebakaran diduga akibat kompor gas yang ditinggal pemilik saat sedang memasak. Warga dan petugas pemadam kebakaran di Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu siang berusaha memadamkan kebakaran. Kobaran api semakin membesar akibat tiupan angin kencang hingga merambat ke rumah lainnya. Api diduga berasal dari kompor gas yang ditinggal pemilik salah satu rumah saat sedang memasak.
Dua-duanya kosong. Oh, kosong. Kosong. Bukannya kosong nen sih, uangnya kebetulan lagi dagangnya loh. Ada penghuninya tapi ada penghuni lagi tidak di rumah. Nengok api muncul pertama kali itu kira-kira jam berapa Kak? Dari mana tuh? 10.15 itu. Aku masih cecetan soalnya, masih di rumah. Jadi lagi ngecek pasar. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini dan kebakaran menghanguskan 3 rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Diduga hendak tawuran, polisi tangkap 2 pemuda yang kedapatan bawa 2 celurit di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Barang bukti 2 senjata tajam jenis celurit disita saat tim presisi Polres Metro Jakarta Selatan berpatroli di Jalan Antasari. Sebelumnya polisi mendapat laporan masyarakat yang mencurigai kelompok remaja yang sedang nongkrong dan diduga hendak berbuat tawuran. Polisi hanya berhasil menangkap 2 remaja, sedangkan rekan-rekan pelaku yang lainnya kabur ketika melihat kedatangan petugas. Kedua remaja beserta celurit yang disita langsung dibawa ke Polsek Kebayoran Baru. Diduga mengalami kebocoran, sebuah kapal motor yang membawa 55 orang wisatawan tenggelam di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu siang. Penyelamatan para penumpang berlangsung dramatis. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara dibantu petugas lainnya berusaha menyelamatkan 55 wisatawan yang terombang-ambing ombak di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Mereka dievakuasi menggunakan pelampung yang dikatai. Puluhan wisatawan ini merupakan penumpang kapal motor Alibaba yang berangkat dari Pelabuhan Muara Kamal, Tangerang menuju ke Pulau Pari. Namun saat tiba di perairan Pulau Bokor, kapal bocor dan terbalik. Seluruh penumpang dan awak kapal selamat dan dibawa ke Pulau Pari untuk mendapatkan perawatan medis. Warga Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah kini memiliki mobil ambulans. Ambulans merupakan bentuk kepedulian Waketum Partai Perindo Syafril Nasution yang diserahkan kepada Ketua RW 7 Kelurahan Duku. Bantuan ambulan ini diharapkan dapat membantu warga yang sakit untuk berobat ke rumah sakit. Saya menyerahkan bantuan dari saya pribadi untuk warga di Kecamatan Sidomukti, Salatiga. Tentunya tidak hanya untuk warga sini, siapapun membutuhkan di kota Salatiga ini bisa memanfaatkan ini. Terima kasih ya atas bantuan yang diberikan kepada lingkungan kami. Tentunya kami akan memanfaatkan ini seoptimal mungkin, tidak hanya sebatas di lingkungan RW 7, tetapi juga mungkin dari masyarakat di sekitar kami. Kalaupun ingin memanfaatkan, kami akan memberikan untuk bantuan kepada mereka juga. Mobil ambulans telah dilengkapi dengan sarana dan prasarananya sehingga telah benar-benar siap dijadikan alat transportasi kesehatan. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Menjadi penyandang disabilitas tidak menghalangi para tunanetra ini untuk berkarya. Alunan musik yang dimainkan para tunanetra dari Yayasan El Safan Jakarta Timur ini berhasil menghibur hadirin. Untuk mendukung para penyandang disabilitas tersebut, MNC Vision bersama dengan MNC Peduli memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan dapur di Yayasan El Safan Jakarta Timur. Kita selain memiliki kewajiban juga ingin juga berbagi atas hasil yang telah kami dapatkan, dan kita berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan seperti Yayasan El Safan seperti ini. Bagi generasi disabilitas Indonesia khususnya, banyak berharap kepada MMC Vision atau MMC Peduli atau MMC Group agar terus berkarya, berkreasi di bumi Indonesia sehingga banyak mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. MNC Vision akan terus memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas sebagai aksi nyata untuk hadir memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di News Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, KRI Teluk Hading 538 terbakar di perairan Selat Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Ya, seluruh penumpang dan kru kapal selamat. Video amatir merekam saat KRI Teluk Hading 538 terbakar di sebelah timur Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu siang pukul 14.15 waktu Indonesia Tengah. Kapal ini tengah menjalankan operasi rutin TNI AL dan dalam perjalanan dari Jakarta menuju Komando Armada 3 di perairan Kabupaten Sorong, Papua Barat. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun api dan asap dilaporkan tiba-tiba muncul dari belakang kapal. Total 119 personil yang terdiri dari 62 kru dan 57 penumpang berhasil diselamatkan oleh kapal TB Bahtera Zalfa yang melintas saat kejadian. Para penumpang dievakuasi ke kota Makassar, sementara kapal yang terbakar ditarik dengan kapal tunda ke daratan terdekat. Dan penyebab kebakaran sementara sedang kami laksanakan penyelidikan karena asap keluar dari belakang. Dan itu cukup tebal. Alhamdulillah karena kru kapal sering latihan untuk penyelamatan kapal, jadi proses untuk penyelamatan berjalan dengan cepat, jadi tidak ada korban. Ya, pemirsa, 4 rumah panggung milik warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbakar. 1 rumah di antaranya ludes terbakar, sementara 3 rumah lainnya rusak ringan. Katanya 3. Dari rekaman video amatir, warga yang tinggal di kawasan pemukiman padat penduduk dihebohkan dengan musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah panggung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga bahu-membahu berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Meski kobaran api terus membesar, sebagian warga lainnya juga berusaha menyelamatkan harta benda milik korban. Namun rumah panggung yang terbuat dari semi permanen ini membuat api dengan mudah membesar dan meludaskan seluruh harta benda milik korban. Bahkan kebakaran ini sempat beberapa kali terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari sebuah sepeda motor yang terparkir di bawah kolong rumah panggung yang ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran kerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran guna padamkan api. Akibat kebakaran ini, 1 rumah panggung ludes terbakar. Sementara 3 rumah lainnya mengalami rusak ringan bagian atap dan dinding. Diduga api berasal dari pembakaran sampah di bawah kolong rumah panggung, hingga api membesar dan melalap seluruh bangunan rumah. Alhamdulillah tidak ada korban. Nggak ada korban ya, Bu. Oh, itu yang api asalnya api dari mana, Bu, awalnya, Bu? Dari bawah, maksudnya orang bakar sampah. Oh, orang bakar sampah. Katanya Bu. orang, iya. Ya, terus langsung menjalar ya, Bu. Menjalar naik di rumah. Ya, rumah panggung. Hangus, Pak, terbakar, Pak, ya? Habis terbakar semua, Pak. Alhamdulillah kita bisa selamatkan rumah di sisi kanan, kiri, dan belakangnya. Bagaimana dengan pemilik rumah, Pak? Ada korban tidak, Pak? Rumah, alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada, Pak, tapi harta benda. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh harta benda milik korban ludes terbakar. Sementara kepolisian sektor Lau masih selidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Sebuah bangunan pura di Gianyar, Bali terbakar. Kebakaran terjadi saat umat Hindu merayakan Hari Raya Tumpek Landep. Kebakaran melanda sebuah bangunan pura Puseh Catur Sanak Bali Aga, Banjarbayat di Desa Melinggi Kelot, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu sore. Terdapat 17 bangunan suci yang terbakar dalam peristiwa ini. Hal ini disebabkan bangunan pura terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti kayu dan ijuk. Kebakaran terjadi ketika umat Hindu tengah merayakan Hari Raya Tumpek Landep. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dibantu warga, petugas berjibaku memadamkan api. Api membesar di Tulungagung Agung ini, baru warga mengetahui sehingga warga baru terjun, sudah api menjalar besar, sehingga yang cepat menghubungi pemadam kebakaran damkar, jarak 8 menit, 10 menit sudah di lokasi, karena api sudah menjalar terlalu besar sekali, karena atapnya kan duk ini semua, dan kering, sudah menjalar semua, dan akhirnya tidak. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai 7 miliar rupiah.
mengingat bangunan memiliki ornamen khas Bali dan dibuat secara khusus, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Jelang peringatan Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2023, umat Buddha melakukan prosesi pengambilan air suci dan juga air berkah Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah. Prosesi pengambilan air ini juga diikuti oleh biksu tudong. Dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2023, sejumlah biksu dari masing-masing sangha melakukan prosesi pengambilan air suci di mata air Umbul Jumprit, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Para biksu ini mengambil air suci yang kemudian dimasukkan ke dalam kendi. Pengambilan air suci ini juga diikuti oleh 32 biksu tudong yang kemarin berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur. Salah satu biksu tudong, Bante Wawan, mengatakan dirinya sangat terharu mendapat kesempatan untuk mengambil air suci Waisak. Menurutnya, air merupakan simbol kerendahan hati dan air mengalir ke titik yang rendah. Bahkan air tidak pernah membedakan siapa yang harus diberi kehidupan. Kira saya bisa semua tudong bisa ngambil air, ternyata tidak hanya perwakilan, tapi termasuk suatu kehormatan. Sebenarnya dari mazhab Theravada sendiri sudah mewakili Pak Bante, ditambah 2 dari tudong, itu suatu kehormatan. Sebelum dibawa ke Candi Mendut, pada prosesi tersebut juga dilakukan pensakraran air berkah oleh biksu dan rohaniawan. Serta majelis-majelis agama Buddha, tak kurang 20 kendi dan 10.000 botol diambil dari mata air Jumprit. Sekitar 200 biksu juga melakukan puja bakti bersama ribuan umat Buddha yang memadati areal Jumprit, Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, umat Buddha di Wihara Amurfa Bumi Belah Batu Gianyar Bali merangkai gebokan atau persembahan dari buah. Gebokan buah ini merupakan wujud akulturasi budaya yang diwariskan turun-temurun. Menjelang Hari Raya Waisak, umat Buddha di Gianyar Bali bergotong royong membersihkan areal Wihara Amurfa Bumi Belah Batu. Bersih-bersih dilakukan mulai dari peralatan hingga tempat yang akan digunakan untuk peribadahan Waisak. Tidak hanya itu, umat Buddha khususnya perempuan merangkai gebokan buah yang akan digunakan untuk perlengkapan Waisak. Pembuatan gebokan adalah wujud akulturasi budaya di Bali yang diwarisi turun-temurun dan sebagai wujud toleransi antar umat beragama. Waisak, tapi sebelum persiapan Waisak itu kita sudah menjalankan gotong royong juga sebelum adanya SPD. Di sini ada namanya SPD, Sebulan Pendalaman Dhamma, menyambut Hari Trisuci Waisak. Kita mendalami Dhamma itu dengan mendengarkan Dhamma, mempraktekkan Dhamma. Saat perayaan Trisuci Waisak, umat Buddha khususnya perempuan akan menggelar pertunjukan kesenian Gong Bali. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Lebih dari 70 pasien calon haji akan segera dievakuasi ke Mekah Al-Mukarromah untuk mengikuti rangkaian ibadah haji. 50 pasien dirawat di KKHI Madinah dan 27 pasien dirawat di RS Arab Saudi di Madinah. Pasien akan dievakuasi secara bertahap. Mendekati puncak ibadah haji, para pasien yang dirawat oleh pihak KKHI dan rumah sakit di Arab Saudi akan siap untuk dilakukan evakuasi menuju kota Mekah Al-Mukarromah untuk melakukan rangkaian haji. Puncak haji semakin dekat. Kurang lebih 77 pasien jemaah haji yang masih dirawat di kota Madinah akan dievakuasi ke kota Makkah Al-Mukarromah agar dapat menunaikan ibadah haji. Sebelum dibawa ke Mekah, jamaah haji yang memiliki resiko tinggi difasilitasi untuk menjalani medical check-up. Sebelum dipindah, tanggal 16 Juni, pasien jemaah haji ini akan dievakuasi secara bertahap dengan ambulans. Sementara itu, untuk jamaah yang belum bisa bergabung di Mekah bersama dengan kloternya, saat menjalani ibadah umroh wajib sebanyak 7 orang. Tanggal 9 Juni nanti kami akan mulai evakuasi jemaah yang sakit, baik itu dirawat di RSAS maupun nanti di
KKHI Madinah yang tadinya tidak bisa bergabung di kloternya. Nah ini mungkin sampai kegiatan ini sampai closing di Madinah ini diperkirakan tidak ada jemaah lagi sampai dengan tanggal 16 Juni nanti. Saat ini pemerintah tengah menjajaki penggunaan tanda pengenal berbasiskan teknologi Global Positioning System atau GPS kepada para jemaah haji Indonesia, khususnya lanjut usia, sehingga memudahkan pencarian jika tersesat atau terpisah dengan rombongannya. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtidingrum, iNews melaporkan. Menko PMK Muhadjir Effendi mengunjungi hotel yang sekaligus menjadi tempat pemondokan jemaah calon haji Indonesia di Sektor 3 kawasan Sisya, Mekah, Arab Saudi. Dari hasil peninjauan, para calon jemaah mengaku puas dengan pelayanan hotel. Didampingi Dubes Indonesia dan Ketua PPIH Arab Saudi, Menko PMK Muhadjir Effendi melakukan kunjungan kerjanya di wilayah Mekah, Arab Saudi. Dalam kunjungannya, Menko Muhadjir meninjau ruangan penginapan dan juga fasilitas, baik konsumsi maupun akomodasi hotel yang dihuni jemaah embarkasi UPG asal Makassar. Menurut Muhadjir, calon jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan hotel. Muhadjir akan melakukan kunjungan kerja selama 4 hari untuk meninjau kawasan Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan juga Mina, serta klinik kesehatan haji Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari para jemaah yang saya wawancarai tadi, kondisinya cukup bagus, pelayanannya juga cukup bagus. Satu kamar diisi 4 orang, dan itu saya kira cukup nyaman lah untuk saat ini dibanding waktu saya haji, saya rasa. Jadi ini kondisinya jauh lebih baik. Kemudian kondisi tempat tidurnya juga bukan tempat tidur ecek-ecek, tapi memang punya standar, ya saya kira nyaman untuk. Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi siap melayani jemaah haji dengan sepenuh hati. Para jemaah haji yang mengalami sakit di Tanah Suci tidak perlu cemas karena tim medis telah disiagakan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia siap melayani jemaah haji yang mengalami sakit di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Semua alat penunjang medis seperti kursi roda, tabung oksigen, dan perlengkapan lainnya telah disiagakan. Tidak hanya di ruang IGD, KKHI juga menyiapkan ruang perawatan, ICU, dan ruang khusus atau isolasi. Obat-obatan juga tersedia di apoteker klinik dengan jumlah yang cukup banyak. Informasi lainnya, pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan ibu rumah tangga yang diculik kemudian jasadnya dibuang oleh pelaku usai mencuri sebuah mobil di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung diwarnai kericuhan. Keluarga korban berusaha menyerang pelaku lantaran kesal pelaku tega menculik dan membunuh korban. Keluarga korban ini emosi dan berusaha menyerang pelaku pembunuhan saat rekonstruksi kasus pencurian dan pembunuhan ibu rumah tangga di Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Aksi 2 orang keluarga korban ini berhasil dihalau oleh petugas kepolisian yang menjaga ketat proses rekonstruksi kasus pembunuhan disertai pencurian ini. Kericuan keluarga korban ini terjadi saat terjadi rekonstruksi kasus pembunuhan di TKP rumah korban. Rekonstruksi ini digelar di 5 TKP dan memperagakan 52 adegan. Dari hasil rekonstruksi terungkap pelaku nekat mencuri lantaran terlilit hutang. Sebelum tewas, korban sempat disekap dengan lakban mulut dan matanya. Membunuh korban karena terlilit hutang dan mempunyai niat datang ke rumah korban, akan tetapi diperkoki oleh korban sehingga melakukan tindakan pembunuhan itu dengan cara melilit dengan lakban. Pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Tulang Bawang dan dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang bocah SD harus pindah ke sekolah luar biasa karena sering mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya. Sebuah video yang diunggah di media sosial dari akun @undercover.id sempat menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, ayah korban terpaksa memindahkan anaknya yang sehat ke sekolah luar biasa atau SLB lantaran sering dirundung oleh teman sebayanya.
Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julis mengatakan jika memang benar terjadi perundungan, pihak-pihak yang terlibat harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ike juga meminta Dinas Pendidikan setempat mencari kebenaran terkait dengan kasus tersebut. Sebagai partai yang memiliki sensitivitas terhadap isu perempuan, sosial, dan anak, tentunya dalam hal ini saya berharap bahwa Dinas Pendidikan harus mengusut tuntas apa yang terjadi di sekolah tersebut. Apabila memang ditemukan pelanggaran, tentunya kita mengecam keras dan harus diberikan sanksi yang tegas. Tidak hanya peserta didik, misalkan pelakunya dalam peserta didik gitu ya, namun juga unsur pendidik dan kepala sekolah harus diberikan sanksi yang tegas. Nah kan itu sudah ada sesuai dengan aturan di Permendikbud kan, nomor 82 tahun 2015 itu terkait tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidik gitu kan. Jalur lintas selatan Pulau Jawa sepanjang 1.500 km akan selesai dibangun tahun ini. Informasinya usai jeda.